Nous sommes du groupe 100. Nous nous présentons. Je m'appelle Sekarah Yuni Kalandri. Je m'appelle Chantal Joana Gracia. Je m'appelle Monica Claudia Putri Manoro. Et je m'appelle Abiyu Cetaugama. Notre groupe va maintenant présenter le matériel sur les 4 monuments en France. Regardez maintenant la vidéo. Bonjour. Halo Sobat Prancis, selamat datang di Menara Eiffel, Paris. Saya Chantal yang akan memandu Anda untuk menjelajahi bangunan Menara Eiffel yang merupakan salah satu bangunan ikonik di Paris, Prancis. Mari kita mulai. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang sejarah pembangunan Menara Eiffel. Menara Eiffel dibangun karena adanya pameran dunia ke-10 yang diselenggarakan di Paris dari tanggal 15 Mei hingga 6 November 1889. Dipilih dari antara 107 proyek Gustave Eiffel yang diterima. Gustave Eiffel bekerja sama dengan kedua insinyur bernama Maurice Koechlin dan Émile Nouguier. Pembentang di lahan seluas 95 hektar, pameran ini memenuhi Champ de Mars dan menjadi pusat perhatian semua orang. Pada tanggal 18 September 1884, Eiffel mendaftarkan paten untuk konfigurasi baru yang memungkinkan pembangunan penopang dan tiang logam yang mampu melampaui ketinggian 300 meter. Agar proyek tersebut lebih dapat diterima oleh opini publik, Maurice Koechlin dan Émile Nouguier menugaskan arsitek Stephen Sophistry untuk mengerjakan tampilan proyek tersebut. Menara ini pernah menjadi bangunan buatan manusia tertinggi di dunia. Kedua, saya akan menjelaskan tantangan pembangunan Menara Eiffel sebelum pembangunannya selesai. Menara ini sudah menjadi pusat perdebatan. Berbagai pamflet dan artikel diterbitkan sepanjang tahun 1886. Le 14 février 1887, La protestation des artistes. Protes terhadap menara Monsieur Eiffel yang dimuat di surat kabar Le Temps ditujukan kepada Direktur Karya Pameran Dunia Monsieur Eiffel. Protes ini ditandatangani oleh beberapa nama besar dari dunia sastra dan seni seperti Charles Gounod, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas Jr., François Coppée, Leçon de Lisle, Sully Prudhomme, William Bourgeois, Agnes Massenet, Victor Young-Sardo, Charles Garnier. Menara ini hanya dimaksudkan untuk bertahan selama 20 tahun, tetapi diselamatkan oleh eksperimen ilmiah yang didukung oleh Eiffel, dan khususnya oleh transmisi radio pertama, diikuti oleh telekomunikasi. Misalnya, sinyal radio dari Menara Pangtong pada tahun 1898, menara ini berfungsi sebagai pos radio militer pada tahun 1903. Menara ini menyiarkan program radio publik pertama pada tahun 1925 dan kemudian menyiarkan televisi hingga TNT baru-baru ini. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang desain konstruksi Menara Eiffel. Desain besi ini terinspirasi oleh Observatorium Latting tahun 1853 di New York. Menara Eiffel merupakan mahakarya teknik yang menjulang setinggi 1083 kaki atau 330 meter saat ini, dengan tinggi asli tanpa antena mencapai 1024 kaki atau 312 meter, dan menara ini ditopang oleh 4 pilar berbentuk persegi menyamping yang masing-masing memiliki ukuran dasar 410 kaki atau 124,97 meter persegi, dan lebar pilar 82 kaki atau 24.994 meter di atas tanah. Pekerjaan penggalian pertama dimulai pada tanggal 26 Januari 1887, pemasangan pilar dimulai pada tanggal 1 Juli 1887, dan pembangunan menara selesai pada tanggal 31 Maret 1889. Menara ini resmi dibuka pada tanggal 31 Maret 1889 dan dibuka untuk umum pada tanggal 6 Mei 1889. Sistem transportasi vertikal menara ini terdiri dari 5 lift yang menghubungkan eksplanade ke lantai 2, serta 2x2 duo lift dari lantai 2 ke bagian atas menara.
Untuk menaiki setiap lantai, pengunjung diberikan kebebasan memilih antara menggunakan tangga atau lift. Dan tentu saja harga tiket masuknya akan berbeda. Menggunakan lift akan lebih efektif sekalipun antrian panjang, tapi harga tiketnya akan lebih mahal. Rangka logam menara memiliki berat 7.300 ton, sehingga berat keseluruhan logam menjadi 10.100 ton. Selama proses konstruksinya digunakan sebagai 2.500.000 paku keling dan 18.038 bagian besi. Jumlah pekerja yang terlibat dalam pembangunan konstruksi ini sekitar 150 hingga 300 orang di lokasi konstruksi. Menara ini menggunakan 60 ton cat untuk melindungi struktur dari karat dan cuaca. Dalam 136 tahun, Menara Eiffel telah dicat ulang sebanyak 20 kali, suatu kebutuhan mutlak untuk memastikan keawetannya. Sejak dibangun pada tahun 1889, Menara Eiffel telah mengalami beberapa kali pergantian warna, seperti cat merah Venesia pada tahun 1887 sampai 1888, lalu tahun 1889 menara ini berubah warna menjadi coklat kemerahan. Kemudian menara berubah menjadi coklat oker pada tahun 1892. Pada tahun 1899 menara ini memakai lapisan cat yang terdiri dari 5 warna, dicat dengan warna-warna yang bergradasi dari kuning oranye di bagian dasar hingga kuning muda di bagian atas. Pada tahun 1907, tahun 1917, tahun 1924, tahun 1932, tahun 1939, dan tahun 1947, warna menara ini disebut kuning coklat. Pengecatan ulang pada tahun 1917 tertunda karena perang. Pada tahun 1954 sampai 1961, warna baru untuk menara Eiffel menjadi merah kecoklatan. Pada tahun 1968 hingga sekarang ini, warna Eiffel Tower menjadi brown, dipilih karena keselarasannya dengan lanskap kota Paris. Warna ini diaplikasikan dalam 3 warna, dengan warna paling gelap di bagian bawah dan warna paling terang di bagian atas. Sekarang, marilah kita menyaksikan cuplikan video singkat tentang lantai-lantai di menara ini. Selamat menyaksikan! Pertanyaan pertama yang harus Anda tanyakan saat mengunjungi menara ini adalah apa yang ingin Anda lihat. Memiliki ketinggian dari tanah sekitar 57 meter dan luas sekitar 4.200 meter persegi, Menara Eiffel terdiri dari lantai pertama, lantai kedua, dan puncak. Lantai pertama menampilkan pavilion dengan pameran, restoran Madame Brasserie, dan lantai kaca. Lantai kedua memiliki dek observasi luas dengan pemandangan Paris yang menakjubkan dan menjadi rumah bagi restoran Michelin Stage. Memiliki ketinggian dari tanah sekitar 115 meter dan luas sekitar 1.650 meter persegi, Anda dapat mengakses lantai pertama dan kedua dengan menggunakan tangga atau lift dari lantai dasar. Tiket dengan akses tangga biasanya lebih murah, tetapi disertai dengan tantangan mendaki 674 anak tangga ke lantai kedua. Untuk pengalaman yang benar-benar tak terlupakan, kami merekomendasikan mengunjungi puncak, di mana Anda akan menikmati pemandangan panoramik, menjadikannya salah satu dek observasi tertinggi di Eropa hingga saat ini. Memiliki ketinggian dari tanah sekitar 276 meter, puncak Eiffel juga menampung apartemen pribadi Gustave Eiffel dan bar sampahnya yang menyenangkan. Anda dapat mengakses level ini dengan menggunakan lift khusus dari lantai 2 yang memerlukan tiket berbeda. Saat memesan pengalaman Menara Eiffel Anda, pilihan utama Anda adalah tiket yang memberikan akses ke dua lantai pertama atau tiket yang memungkinkan akses ke puncak. Sebagai monumen dunia yang terkenal, tiket ini seringkali sangat diminati. Kabar baiknya tiket tersedia secara online hingga 60 hari sebelumnya, jadi pertimbangkan untuk memesan sesegera mungkin, terutama jika Anda ingin mengunjungi puncak menara. Untuk kunjungan Anda ke Menara Eiffel, Anda dapat membeli tiket masuk atau mengikuti tur berpemandu. Tiket masuk standar sempurna jika Anda suka menjelajah dengan kecepatan Anda sendiri. Dan tur berpemandu di sisi lain adalah harta karun sejarah dan cerita yang membuat menara ini lebih dari sekadar struktur yang indah.
Cara lain untuk mengalami menara ini adalah dengan menggunakan jasa pemandu. Ini sangat bagus jika Anda ingin menghindari antrian saat masuk ke lokasi. Setelah pemandu Anda mengantar Anda masuk ke menara, mereka akan membiarkan Anda menjelajahi lantai-lantai dan puncak menara dengan kecepatan Anda sendiri. Anda juga akan menerima panduan audio yang dapat Anda gunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang monumen ini. Di lantai pertama, Anda dapat menikmati makan malam dengan gaya di restoran Madame Brasserie. Makanan, pemandangan, dan suasananya sepenuhnya Parisian. Itu belum semuanya. Dengan tiket ini, Anda dapat masuk ke menara melalui pintu masuk khusus yang membuatnya menjadi pengalaman yang nyaman dan bebas repot. Anda juga dapat mengakses sisa lantai pertama tanpa biaya tambahan. Jadi, secara keseluruhan adalah penawaran yang sangat baik. Tambahan yang bagus untuk kunjungan Anda adalah perjalanan perahu di sepanjang tepi Sungai Seine. Perjalanan ini dimulai tepat di dekat menara, sehingga menjadi aktivitas yang sempurna untuk ditambahkan ke rencana perjalanan Anda. Selama perjalanan perahu ini, Anda akan menikmati pemandangan indah dari berbagai atraksi, mulai dari Katedral Notre Dame yang megah hingga jembatan tertua di dunia, dan tentu saja Menara Eiffel itu sendiri. Bagaimana menurut kalian sobat? Menarik bukan? Selanjutnya saya akan membawa Anda pada keindahan Menara Eiffel di malam hari. Pencahayaan menara ini diterangi mulai dari senja hingga pukul 2 pagi atau pukul 1 pagi di musim dingin. Terdapat sparkle show yang ada setiap jam selama 5 menit, dengan acara puncak pada pukul 1 dini hari berdurasi 10 menit. Pemandangan malam terbaik dapat kita lihat dari menara. Paris bersinar di bawah kaki Anda. Dari sana kalian dapat melihat pemandangan seperti Trocadéro Esplanade, Champ de Mars, Pont Alexandre III, atau pelayaran Sungai Seine. Untuk melihat Menara Eiffel di malam hari, aturlah waktu kunjungan Anda saat matahari terbenam untuk melihat transisi kota dari waktu keemasan menjadi malam yang berkilauan. Untuk mengetahui bangunan indah di Prancis lainnya, ayo saya akan mengajak Anda untuk pergi bersama saya ke Katedral Notre Dame de Paris. Nah, kita telah sampai di gereja Katolik terbesar dan termegah di Paris, Katedral Notre Dame de Paris. Sebenarnya apa sih Katedral Notre Dame de Paris ini? Jadi, Notre Dame de Paris merupakan salah satu katedral gotik paling terkenal di dunia. Terletak di Ile de la Cité, Paris, Prancis. Dibangun sejak abad ke-12 dan memiliki nama lengkap Katedral Notre Dame de Paris atau Katedral Bunda Maria dari Paris. Nah, bagaimana dengan gaya arsitektur katedral ini? Mungkin kalian ada yang belum tahu ya, jadi mari saya jelaskan. Fakta menarik, arsitek Katedral Notre Dame de Paris ini memiliki panjang sekitar kurang lebih 130 meter, lebarnya 48 meter, dan tinggi menaranya 69 meter. Katedral ini juga dapat menampung kurang lebih 6.000 orang. Katedral ini juga memiliki salah satu lonceng terbesar di Eropa, bernama Emmanuel, dan menjadi lokasi penobatan Napoleon sebagai kaisar. Untuk gaya arsitektur katedral ini sesungguhnya menggunakan gaya gotik Prancis, di mana memiliki fitur penting seperti terdapat lengkungan runcing atau pointed arches, jendela kaca patri besar atau rose windows, flying buttresses, penyangga luar, patung gargoyle, dan chimera. Untuk mengetahui konstruksi bangunan ini, marilah kita menyaksikan video singkat berikut ini. Pembangunan Notre Dame dimulai pada tahun 1163 atas perintah Uskup Maurice de Sully. Bagian pertama yang dibangun adalah choir, yaitu bagian timur tempat altar utama berada. Fungsi utama bagian ini adalah untuk kegiatan liturgi dan menjadi pusat spiritual katedral. Provisional wall, kemungkinan dinding yang dibangun sementara untuk mendukung struktur atau membatasi area yang rusak, terutama setelah kebakaran 2019.
Nave merupakan bagian utama atau tengah gereja tempat umat duduk, memanjang dari pintu utama ke altar, dibangun setelah choir sekitar abad ke-12-13. Nave and West Facade. Fasad barat dengan 2 menara besar dan 3 portal utama dibangun pada abad ke-13. Ini menjadi bagian paling terkenal dari Notre Dame. Sering juga dijadikan sebagai simbol kota Paris. Jendela tinggi di atas nave yang dikenal sebagai clerestory memberi cahaya alami ke dalam gereja. Seiring waktu dan dalam beberapa restorasi, bagian ini dibangun ulang pada tahun 1220 sampai 1225 untuk memperkuat struktur dan mempercantik interior. Lalu nave chapels and towers. Sepanjang nave dibangun kapel-kapel samping tempat umat bisa berdoa secara pribadi pada tahun 1225 sampai 1245. Menara-menara di fasad barat memberikan pandangan luas ke kota Paris dan menjadi bagian integral dari siluet Notre Dame. Selanjutnya bagian transept atau ruang menyilang yang membentuk bentuk salib. Mengalami beberapa perubahan, termasuk pembaruan fasad selama proyek restorasi tahun 1245 sampai 1265. Lalu pembangunan choir chapel. Kapel-kapel yang melingkar bagian belakang choir termasuk apsis. Kapel-kapel di bagian belakang choir memiliki karya seni religius dan relik. Dibangun sebagai bagian dari pengembangan spiritualitas dan artistik gereja pada tahun 1265 sampai 1300. Spire yang terkenal dirancang oleh Eugène Viollet-le-Duc pada tahun 1786. Menara ini runtuh dalam kebakaran 2019 dan kemudian dibongkar seluruhnya untuk memberi jalan bagi rekonstruksi yang setia pada desain aslinya. Pada tahun 1843 sampai 1860, arsitek Viollet-le-Duc memimpin restorasi besar Notre Dame. Ia menambahkan gargoyle, memperbaiki bagian rusak, dan mendesain spire baru. Gaya restorasinya mencoba mengembalikan kejayaan gotik Notre Dame. Pada tanggal 15 April 2019, kebakaran hebat menghancurkan atap kayu berusia ratusan tahun, menjatuhkan spire, dan mengancam struktur bangunan. Dunia menyaksikan tragedi ini secara langsung. Restorasi masih berlangsung, ditargetkan selesai pada tahun 2024 sampai 2025. Lalu terjadilah kebangkitan dan harapan. Setelah kebakaran, pemerintahan Prancis meluncurkan proyek restorasi besar-besaran. Proses ini melibatkan para ahli arsitektur, insinyur, konservator, dan pengrajin untuk membangun kembali Notre Dame seperti semula. Restorasi ini dijadwalkan selesai pada tahun 2024, tepat sebelum Olimpiade Paris, sebagai simbol kebangkitan dan ketahanan budaya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang konstruksi katedral ini? Menarik bukan? Oke, berikut saya akan menambahkan beberapa rincian lebih lanjut tentang bagian-bagian penting di katedral Notre Dame ini. Bagian-bagian penting pertama yaitu fasad barat. Bagian depan katedral ini terkenal dengan menara kembar setinggi 69 meter serta 3 portal besar yang penuh pahatan religius. Portal tengah yaitu portal penghakiman terakhir, portal kiri yaitu portal Perawan Maria, dan portal kanan yaitu portal Santa Ana. Selanjutnya, menara kembar Katedral Notre Dame de Paris terkenal dengan menara kembar yang menjulang di fasad baratnya. Kedua menara ini adalah ikon arsitektur gotik dan simbol kota Paris. Katedral Notre Dame de Paris memiliki bagian bernama Rose Windows Notre Dame yang memiliki 3 kaca patri mawar besar di fasad barat, utara, dan selatan. Jendela ini memancarkan cahaya-cahaya warna-warni yang menerangi interior, menampilkan kisah suci dalam bentuk seni kaca. Interior di dalam, kita melihat pilar-pilar tinggi yang mendukung struktur, lalu ada altar utama, tempat upacara suci berlangsung, serta organ pipa besar yang telah mengiringi misa selama berabad-abad. Lalu terdapat menara lonceng yang tidak hanya menyimpan lonceng-lonceng bersejarah, tetapi juga dikenal sebagai tempat tinggal si Quasimodo, yang dikenal si bungkuk penjaga lonceng dalam novel The Hunchback of Notre Dame karya Victor Hugo itu. Menara ini juga menjadi tempat lonceng-lonceng raksasa Notre Dame, termasuk lonceng terbesar yang bernama Emmanuel. Lalu ada kisah Katedral Notre Dame de Paris yang dipopulerkan menjadi budaya populer melalui karya Victor Hugo. Beliau membuat karya yang diabadikan dalam sebuah novel berjudul The Hunchback of Notre Dame tahun 1831. Novel ini juga diadaptasi ke berbagai film dan animasi, termasuk animasi populer produksi Disney pada tahun 1996. Katedral Notre Dame de Paris ini juga menjadi simbol budaya, sejarah, dan spiritualitas umat Katolik Prancis.
dan menjadi salah satu destinasi wisata paling banyak dikunjungi di Paris. Bagus bukan katedralnya? Semoga kalian bisa ya mengunjungi Katedral Notre Dame Paris ini. Marilah kita sekarang berangkat menuju bangunan Arc de Triomphe de Paris. La petite bête qui mange la grosse, c'est pour faire parler les bavards. Si on te demande, tu diras que t'en sais rien. Bah dis donc, c'est ça qu'on t'apprend à l'école. Tu retiens mieux les bêtises que les tables de multiplication. Je suis pas ta bonne, je suis pas ta copine, je suis pas Rothschild. Et puis c'est pas Versailles ici. Selamat datang di Arc de Triomphe, salah satu monumen paling terkenal di Paris dan Prancis. Arc ini terletak di tengah Place de Gaulle, alun-alun Bundar besar dan pusat lalu lintas terbesar di Paris. Tempat ini sebelumnya dikenal sebagai Place de l'Étoile yang juga berarti alun-alun bintang, karena dari sini memancar tidak kurang dari 12 ruas jalan. Berdiri di ujung Champs-Élysées, Arc ini dikatakan menghubungkan Paris Lama dan Paris Baru, karena terletak di antara Louvre di satu sisi dan distrik keuangan dengan gedung pencakar langit di sisi lainnya. Jadi, apa sih tujuan Arc de Triomphe ini dibangun? Tidak mengherankan, Arc dibangun untuk menghormati kemenangan militer, diperintahkan oleh Kaisar Napoleon setelah kemenangannya menentukan atas pasukan Rusia-Austria dalam pertempuran Austerlitz pada tahun 1806. Karena saat itu adalah puncak kejayaannya, Napoleon menginginkan suatu untuk menghormati bukan hanya kemenangan di Austerlitz, tetapi juga kemenangan-kemenangan sebelumnya. Selanjutnya, saksikan cuplikan singkat tentang Arc de Triomphe. Pembangunan Arc de Triomphe yang ditugaskan oleh Kaisar Napoleon I untuk kemuliaan Grande Armée dimulai pada tahun 1806 dan selesai 30 tahun kemudian di bawah Louis Philippe dengan dedikasi yang diperpanjang untuk pasukan revolusi dan kekaisaran. Dari ketinggiannya mencapai 50 meter, lengkungan dekorasinya yang monumental telah menyaksikan semua peristiwa besar dalam kehidupan nasional. Pengembalian Abu Napoleon pada tahun 1840, pemakaman kenegaraan Victor Hugo pada tahun 1885, dan pembebasan Paris pada tahun 1944. Sebagai simbolis Paris, Arc de Triomphe menarik lebih dari 1,7 juta pengunjung setiap tahunnya, baik dari Prancis maupun mancanegara, yang setelah menaiki 284 anak tangga menikmati dari teras siang maupun malam, panorama unik atas Champs-Élysées, dan perspektif yang memancar dari Place de l'Étoile. Saat ini, orang-orang dengan keterbatasan mobilitas dapat menggunakan lift yang terletak di pilar barat daya untuk mencapai tingkat ruang TIC guna menjelajahi museum dan toko. Namun, seringkali mereka tidak dapat menaiki 40 anak tangga terakhir untuk mencapai teras. Agar semua orang, termasuk mereka dengan keterbatasan mobilitas, dapat menikmati pemandangan luar biasa ini, CMN meluncurkan pekerjaan renovasi besar. Sebuah elevator akan dipasang di ruang TIC untuk mencapai teras, dan teras itu sendiri akan dilengkapi dengan jalur landai memungkinkan akses sepenuhnya dengan kursi roda. Kembali lagi dengan saya. Selanjutnya, kita akan bahas 4 patung utama di Arc de Triomphe. Fitur paling menonjol dari Arc ini adalah patung-patung besar yang berada di dasar tiang. Jika Anda melihat dari arah Champs-Élysées, Anda akan menemukan yang paling terkenal di sisi kanan, keberangkatan relawan tahun 1792, yang biasa disebut La Marseillaise. Patung ini dibuat oleh François Rout dan menggambarkan rakyat Prancis yang bersatu melawan musuh dari luar negeri. Para warga yang terlihat telanjang dan menggunakan baju zirah klasik dipimpin oleh Dewi Perang Romawi Bellona. Di sisi kiri, Anda bisa melihat Kemenangan, karya Jean-Pierre Cousteau. Di tengahnya, Anda akan melihat Napoleon baru saja menaklukkan sebuah kota yang menyerah di kakinya. Anda juga akan melihat Dewi Kemenangan Romawi, Victoria, yang memahkotai Napoleon dengan mahkota daun kemenangan. Di belakangnya, terlihat seorang sejarawan sedang menuliskan penaklukan baru itu di batu prasasti. Di sisi berlawanan dari kemenangan, yaitu sisi Arc yang menghadap jauh dari Champs-Élysées, Anda akan menemukan perlawanan. Patung ini menunjukkan seorang prajurit telanjang yang mempertahankan keluarganya, didorong oleh Dewi masa depan Romawi, Antefort. Patung terakhir dari keempatnya disebut Perdamaian. Ia menunjukkan seorang pria yang memasukkan pedangnya kembali ke sarung di bawah pelindungan Minerva, Dewi Perang Romawi. Di belakang pria tersebut, Anda dapat melihat para petani kembali ke pekerjaan sehari-hari mereka. Sejak kejatuhan Napoleon pada tahun 1815, patung ini ditafsirkan sebagai perayaan perdamaian yang terjadi setelah kekalahannya. Di bawah Arc, Anda juga akan menemukan makam yang menarik. Makam ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi salah satu dari banyak tentara tak dikenal yang gugur dalam Perang Dunia Pertama. Makam ini dikenal sebagai makam prajurit tak dikenal.
Di atas makam ini, nyala api menyala untuk mengenang para arwah. Bukan hanya untuk pria ini, tetapi untuk semua tentara tak dikenal yang kehilangan nyawanya dalam 2 perang dunia. Peti mati itu diletakkan di tempat peristirahatan terakhirnya pada tanggal 28 Januari 1921. Di atas makam tertulis di sini bersemayam seorang prajurit Prancis yang gugur demi tanah airnya 1914 sampai 1919. Pada tahun 1961, Presiden Amerika John F. Kennedy memberikan penghormatan di makam prajurit tak dikenal, didampingi oleh Presiden Prancis sekaligus pahlawan perang, Charles de Gaulle. Demikian perjalanan kita di Arc de Triomphe. Selanjutnya kita akan mengunjungi Istana Versailles. Selamat datang di salah satu istana yang paling terkenal di dunia, yaitu Château de Versailles. Tidak mengherankan, istana ini diambil dari nama kota di sekitarnya. Istana ini terletak 20 km barat daya Paris. Istana ini telah beberapa kali menjadi tempat kedudukan istana kerajaan, sehingga tidak hanya terkenal sebagai bangunan, tetapi juga sebagai simbol sistem monarki absolut. Kastil ini awalnya merupakan pavilion berburu milik Raja Louis ke-13 yang dibangun pada tahun 1623 pada masa kepemimpinan Raja Louis ke-14. Istana Versailles dibangun kembali secara besar-besaran sehingga menjadi salah satu istana terbesar di Eropa. Sehingga pada tahun 1682 hingga 1789 pada masa Revolusi Prancis, istana ini menjadi pusat pemerintahan dan kekuasaan Prancis. Versailles memiliki arsitektur yang bergaya barok Prancis dan didesain oleh arsitek Louis Le Vau dan Jules-Antoine Monsard. Versailles memiliki fitur menonjol kolom klasik, jendela besar, dan ornamen emas. Istana Versailles terkenal dengan interiornya yang mewah dan detail yang sangat halus. Salah satu ruangan yang paling terkenal adalah Hall of Mirrors atau galeri cermin yang memiliki 357 cermin. Versailles dikenal menjadi tempat bagi kehidupan para keluarga raja, pusat administrasi politik dan negara, serta menjadi rumah bagi lebih dari 10.000 bangsawan, pelayan, dan staf. Selanjutnya, mari kita simak video singkat bangunan Istana Versailles berikut ini. Versailles tidak dibangun dalam sehari. Semua berawal pada tahun 1623 ketika Raja Louis ke-13 memerintahkan pembangunan sebuah pondok berburu yang kemudian digantikan oleh sebuah istana batu dan bata. Raja Louis ke-15 mewarisi istana kecil ini pada tahun 1666. Sang raja memulai proyek pembangunan besar-besaran selama lebih dari 50 tahun, terus memperluas dan mengubahnya menjadi istana terbesar di Eropa, Istana Versailles. Arsitek Louis Le Vau merancang 2 apartemen megah simetris untuk raja dan ratu. Louis ke-14 memindahkan pemerintahannya dan istana ke Versailles setelah program pembangunan baru. Jules-Antoine Monsard menggantikan teras yang menghadap ke taman dengan ruang cermin yang menjadi ruang penerimaan upacara utama istana. Dia memperluas istana untuk menampung keluarga kerajaan, istana, dan semua departemen pemerintah dengan staf dapur dan kandang kuda. Hampir 10.000 orang sibuk di istana, utama untuk penerimaan upacara. Pada akhir pemerintahannya, Louis ke-14 memindahkan kamar tidurnya ke fasal pusat istana. Ruangan ini menjadi pusat rutinitas upacara harian raja dan para pengikut istana Versailles. Sebuah kapel kerajaan akhirnya dibangun oleh Monsard dengan skala yang sama dengan istana. Ketika Raja Louis ke-15 pindah ke Versailles, ia melanggar etiket istana yang ketat dan mendesain apartemen yang lebih kecil untuk kenyamanan dan privasi. Pada akhir pemerintahannya, Louis ke-15 membangun apa yang hilang dari istana, yaitu sebuah gedung opera yang sesungguhnya.
Arsitek Gabriel memodernisasi fasad terdekat dengan kota. Taman-taman Versailles yang diciptakan oleh André Lenotre merupakan komponen kunci dari kediaman kerajaan. Taman-taman ini mengelilingi istana dari 3 sisi pada tahun 1660-an. Aksis timur-barat menjadi perspektif utama. Taman-taman yang mengelilingi istana terdiri dari parter yang diperindah dengan air mancur. Taman-taman ini diperluas dengan jalan setapak yang membuka ke hutan kecil dengan rumput yang mengejutkan dan fitur air. Raja Louis ke-14 memerintahkan pembangunan Grand Trianon di lahan tersebut sebagai kediaman musim panas keluarga dan sebagai tempat berlindung dari keramaian istana. Raja Louis ke-15 mendekorasi Petit Trianon untuk Madame de Pompadour dan Louis ke-16 memberikannya kepada istrinya yang muda, Marie Antoinette. Ratu memerintahkan taman-taman untuk ditanam ulang dalam gaya Inggris dan membangun sebuah desa kecil, sebuah peternakan yang berfungsi lengkap dengan rumah-rumah kecil. Selain istana yang megah, Taman Versailles juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Dirancang oleh André Lenotre, taman ini memiliki luas lebih dari 800 hektar dan menampilkan simetri, kanal, patung, dan air mancur. Taman Versailles memiliki elemen lebih dari 50 air mancur, Grand Canal, buatan yang berbentuk salib sepanjang 1,5 km, dan hiasan alam arsitektural labirin, topiary, dan pavilion. Bagaimana pendapat kalian tentang kunjungan kita ke Istana Versailles ini? Menarik bukan? Semoga kalian bisa mengunjungi istana yang megah ini. Voilà le résultat de notre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.